Di sini para ulama mengingatkan kalau kita ingin mengambil ilmu, kita yang namanya mengambil ilmu kan berarti kan belum tahu, dokter. Ya, sehingga kita nggak bisa berkata, udah dengar-dengar aja dulu lah, mana yang baik nanti kita ambil, yang jelek kita tinggalin. Nah, ini namanya udah berilmu, udah saatnya ngajar bukan belajar, udah bisa memilah-milah kan. Makanya para ulama menasihati kita kalau kita ingin berguru, agar guru ini memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, guru ini memiliki akidah yang sesuai dengan akidatus salaf, yang berlandasan Al-Quran, hadis dengan pemahaman ulama salaf. Yang kedua, dia seorang yang memiliki perjalanan atau prinsip dalam beragama yang bagus. Karena ada orang akidahnya bagus, tapi prinsip agamanya ini abu-abu, pramuka. Akhirnya si murid bingung, dia bilang ini akidah yang benar. Tapi sisi lain, dia berbasa-basi dengan orang yang punya akidah yang menyimpang. Sehingga si murid bingung. Akhirnya nanti dia mengambil kesimpulan, oh berarti boleh juga belajar sama yang misalkan ada keyakinan Syiah dan yang semisal dengan itu. Yang ketiga, guru tersebut memiliki kriteria nasihun amin. Dia seorang yang punya karisma dalam mendidik dan menasihati. Karena ada orang terkadang dia punya ilmu, punya prinsip yang bagus, tapi nggak punya sifat menasihati muridnya, sehingga muridnya berada dalam terpurukan, dia nggak menasihati, muridnya jatuh dalam kekeliruan, dia tidak tegur, cuma sekedar di atas meja antara dia dengan murid, hanya sekedar transfer ilmu, tidak ada pergaulan, pendidikan, tarbiyah dan tasfiyahnya. Maka tiga sifat ini harus ada pada diri seorang guru. Akidahnya lurus, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Yang kedua, dia orang yang berprinsip dalam beragama. Yang ketiga, dia memiliki sifat penasehat. Artinya nggak sekedar di atas meja dia dengan muridnya. Dia lihat muridnya lagi kurang semangat, dia dekatin, dia nasihatin, dia bimbing dan seterusnya.